Oke, pembahasan kita yang kelima adalah campuran. Pernahkah kalian ke laut? Pasti pernah. Saat ke laut, coba cicipi airnya. Bagaimana rasanya? Asin. Kalian hebat. Bisa merasakan asinnya air laut. Tahukah kalian bahwa air laut tidak hanya tersusun oleh senyawa air atau H2O, namun juga mengandung senyawa lain seperti garam atau NaCl dan juga mineral lainnya. Dan air laut merupakan salah satu contoh campuran. Jadi, apa definisi campuran? Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat seperti zat penyusunnya. Setelah ini, kita sajikan contoh-contoh campuran. Contoh yang pertama adalah campuran yang tersusun atas zat gas dengan gas. Contohnya adalah udara. Udara tersusun atas bermacam-macam gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, debu, dan zat-zat yang lain. Contoh yang kedua adalah asap rokok. Asap rokok merupakan campuran ribuan senyawa kimia yang bersifat racun seperti karbon dioksida, karbon monooksida, nikotin, tar, amoniak, dan lain-lain. Yang kedua adalah campuran yang tersusun atas zat padat dengan zat padat. Contohnya adalah baja, perunggu, dan kuningan. Baja merupakan campuran antara besi dengan karbon. Sedangkan perunggu merupakan campuran tembaga dengan timah. Untuk kuningan merupakan campuran antara tembaga dengan seng. Contoh campuran yang ketiga adalah campuran yang tersusun atas zat padat dengan zat cair. Contohnya banyak. Misalnya air garam, sirup, adonan tepung, dan lain-lain. Pada air garam merupakan campuran air dengan padatan garam. Pada sirup, sirup merupakan campuran air dengan padatan gula, pewarna, dan padatan lain. Sedangkan adonan tepung, kita tahu merupakan campuran air dengan tepung dan juga padatan lain. Nah, sekarang sudah tahu pengertian campuran beserta contohnya kan? Nah, ternyata campuran itu punya sifat khas. Berikut ini disajikan sifat-sifat campuran disertai contoh. Sifat yang pertama adalah campuran tersusun atas dua zat atau lebih. Contohnya adalah udara. Udara tersusun atas bermacam-macam gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, debu, dan zat-zat yang lain. Sifat yang kedua adalah memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Contohnya, air garam tersusun atas air dan kristal garam. Air garam tetap memiliki sifat berwujud cair pada suhu ruang, seperti zat asalnya yaitu air, dan juga berasa asin seperti zat penyusunnya yaitu garam. Sifat yang ketiga adalah tidak memiliki komposisi tetap. Contohnya,
Air garam. Air garam ada yang kadar garamnya banyak, ada yang kadar garamnya sedikit. Tergantung siapa yang membuat. Sirup. Ada yang gulanya banyak, ada yang gulanya sedikit. Tergantung selera yang membuat. Tapi dua-duanya sama-sama sirup. Ya, sekian ya anak-anakku. Semoga penjelasan ini menambah ilmu untuk kalian semuanya dan barakallahu fi umrik.